Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan karunia terkhusus Allah telah sampaikan kita di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Hafiz Quran Ustadz Hendra Hudayah Hafizahullah. Yang terhormat rekan-rekan manajemen Asatidah. Yang terhormat rekan-rekan tim Asatidah DPLP. Dan yang terhormat rekan-rekan Asatidah Kepala Sekolah SHQ. Juga yang terhormat Ustadz dan Ustadzah, para pengajar Sekolah Hafiz Quran, dan yang sangat kami hormati ayah bunda sekalian yang sudah hadir di agenda pagi ini, mataku seri ke berapa sesi di serinya ini? Saya lupa. Dari ketujuh. Seri ketujuh mataku untuk spesial 10 hari terakhir Ramadan ya. Eh, Alhamdulillah, puji dan syukur Allah sudah memberikan kita kesempatan, kita semua kesempatan, sehingga bisa sampai di masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang dimana di antara 10 hari ini, itu ada satu malam yang menjadi malam eksklusif untuk setiap muslim atau setiap mukmin. Menjadi malam dambaan setiap muslim, karena Allah banyak berikan di malam itu rahmat, kebaikan, keberkahan, ketenangan, dan masih banyak lagi hal-hal positif yang Allah berikan pada malam itu. Mungkin ayah bunda semua sudah cukup familiar ataupun sudah cukup tahu knowledge tentang Lailatul Qadar atau malam kemuliaan atau malam 1000 bulan. Atau di sini pakai bahasa Inggris judulnya A Night Better Than a Thousand Months. Makanya di sini sebetulnya saya nggak apa ya, bukan bukan mau sok tahu, bukan mau ngasih sesuatu yang mungkin baru. Jadi di sini kita jatuhnya lebih ke sharing aja. Sharing, kita coba review lagi, kita coba introspeksi lagi, kita coba refleksi lagi diri kita untuk persiapan menyambut Lailatul Qadar ini. Dan mudah-mudahan kita semua, saya, ayah bunda sekalian, ustadz-ustadz, dan anak-anak kita semua bisa mendapatkan malam yang mulia ini. Ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar ini menjadi malam terbaik sepanjang tahun. Dari 12 bulan, yang kalau kita hitung ada berapa malam selama 12 bulan itu, ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang terbaik dalam sepanjang tahun itu. Kemudian ulama bersepakat juga, kalau tadi malam, sekarang kita bicara siang. Siang yang terbaik dalam sepanjang tahun adalah, ada yang tahu, ayah bunda, siang yang terbaik sepanjang tahun adalah ketika tanggal 10 Zulhijjah atau Yamun Nahar, ketika hari penyembelihan. Ketika hari penyembelihan, karena di situ terkumpul banyak sekali ibadah
penyembelihan, kemudian ada di situ juga menjadi id kita, kemudian ada beberapa rukun haji juga yang dilaksanakan ketika hari tersebut. Oke, jadi malam terbaik sepanjang tahun adalah Lailatul Qadar, adapun siang terbaik adalah siang ketika hari Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Lailatul Qadar disebutkan di 4 tempat dalam Al-Quran, yang mana Allah sebutkan Lailatul Qadar ini di 4 tempat ini itu sebagai bentuk pengagungan terhadap Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama di surah Al-Qadar, yang ayah bunda sudah hafal semua, anak-anak kita sudah hafal semua, itu satu surat yang memang berbicara tentang Lailatul Qadar atau Al-Qadar. Kemudian ada di surah Al-Fajr ayat 2, walayalin ashr. Meskipun ada perbedaan penafsiran di antara para ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa walayalin ashr ini maksudnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang bilang 10 di bulan Muharram, ada yang bilang di 10 di bulan Zulhijjah. Kemudian di surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan tersebut ada Al-Quran. Yang dimana di bulan Ramadan terdapat satu malam yang di situ menjadi malam turunnya Al-Quran. Atau kita kenal dengan Nuzulul Quran. Nah, Allah sebutkan Lailatul Qadar di 4 tempat dalam Al-Quran, dan semuanya dalam bentuk pengagungan. Karena kita tahu Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung, malam yang sangat eksklusif seperti yang tadi kita katakan, karena di situ banyak sekali kemuliaan, banyak sekali keberkahan yang Allah berikan, yang sepatutnya dan seharusnya kita sebagai mukmin untuk berusaha memaksimalkan diri untuk bisa mendapatkan malam tersebut. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Kalau kita coba mau ambil pemahaman dulu, Lailatul Qadar itu artinya apa? Karena itu kan bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Kalau kita coba mau terjemahkan ke bahasa kita, itu artinya apa? Nah, kita coba masuk di situ dulu ya Bunda. eh Kenapa disebut Lailatul Qadar? Jadi ada dua kata di sini, Lailah sama Al-Qadar. Kalau Lailah itu cukup mudah, nah artinya malam. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama di kata tersebut. Lailah artinya malam. Nah, baru kita masuk di Al-Qadarnya. Al-Qadarnya ini maknanya apa? Karena kalau mungkin ayah bunda yang sudah pernah belajar bahasa Arab, itu mungkin sering disebutkan bahwa kata dalam bahasa Arab itu eh, salah satu salah satu sifatnya atau karakternya itu multi multi apa? Multi tafsir atau multi translate. Kadang satu kata itu artinya bisa macam-macam. Nah, termasuk di sini Al-Qadar. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar ada 3 penafsiran di antara para ulama untuk makna kata Al-Qadar ini dalam konteks Lailatul Qadar. Pendapat pertama, para ulama ada yang mengartikan atau memaknai Al-Qadar itu dengan arti kemuliaan atau mulia. Makanya kita sering dengar juga kalau Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kenapa? Karena di situ Allah berikan keberkahan, karena di situ Allah lipat gandakan pahala, karena di situ juga malam diturunkannya Al-Quran, dan masih banyak kemuliaan lain yang bisa kita dapatkan di malam tersebut. Ini pendapat pertama sebagian para ulama, malam kemuliaan. Kemudian pendapat kedua, dari sebagian para ulama juga ada yang memaknai Al-Qadar artinya takdir. Takdir, malam ditentukannya takdir. Di sini ada beberapa poin yang akan kita coba highlight. Pertama, eh, takdir di sini, maksud para ulama takdir di sini adalah takdir sanawi atau takdir tahunan. Karena kalau kita merujuk kembali ke penjelasan para ulama, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Takdir itu sebetulnya dibagi menjadi 4 macam. Takdir itu dibagi kepada 4 macam. Ada yang disebut dengan takdir am atau takdir azali. Ini takdir yang Allah tuliskan untuk semua makhluk hidup sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ada salah satu hadis Nabi Muhammad ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innallaha qaddara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alf atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ini yang disebut dengan takdir am atau azali. Ini kalau diibaratkan itu jadi main database-nya takdir yang Allah simpan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini database utama Allah menyimpan takdir seluruh makhluk hidup di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua ada takdir umri. Ada takdir umri. Takdir umri itu takdir yang ditentukan untuk perorangan. Dia dicatat atau ditentukannya atau didatangkannya kepada seorang itu ketika berada di janin, berada di rahim seorang ibu, berada di rahim seorang ibu. Ketika itu ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang proses penciptaan janin ketika di rahim, kemudian sampai di redaksi hadisnya mengatakan summa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah 40 hari ini janin tersebut ditentukan atau dituliskan atau ditakdirkan 4 perkara. Pertama rezekinya, kemudian amalnya, kemudian ajalnya, kemudian dia ketentuannya nanti di akhirat syaqiyun au sa'id. Dia akan menjadi orang yang merugi atau orang yang senang. Kemudian yang ketiga takdir sanawi. Takdir sanawi ini yang ditentukan eh, kalau kita lihat dari penafsiran ulama yang mengatakan kalau al-qadar ini adalah artinya takdir, itu maksudnya di sini takdir sanawi, takdir tahunan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk turun ketika malam ini untuk membawa takdir-takdir ini untuk menyebarluaskan atau memberikan takdir ini kepada semua manusia. Takdir sanawi, tahunan sepanjang tahun dari malam Lailatul Qadar tersebut sampai Lailatul Qadar tahun depan. Makanya disebut takdir sanawi artinya takdir tahunan atau takdir hauli. Kemudian yang terakhir yang keempat ada yang disebut dengan takdir umri juga. Hanya bedanya di sini takdir yang satu ini ditentukan istilahnya dalam dalam istilah para ulama itu ketika akhdul mitsaq. Ketika akhdul mitsaq ketika jauh sebelum manusia diciptakan pernah ada fase di mana seluruh ruh itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ambil perjanjian di situ kepada kita bahwa kita akan bahwa kita sepakat bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi Al-Qadar ketika dimaknai takdir itu adalah malam ditentukannya takdir yang maksudnya di sini adalah takdir sanawi. Allah memberitahu malaikat tentang apa yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir, makna dari Al-Qadar adalah sempit, ad malam yang sempit karena banyak malaikat yang turun dan turut meramaikan malam Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan dari 3 perkataan ulama ini, dari 3 pendapat, dari 3 penafsiran para ulama untuk kata Al-Qadar, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa seluruh makna itu menunjukkan keagungan Lailatul Qadar, menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Sekarang kita masuk ke
surah yang memang membahas Lailatul Qadar di juz 30. Ayah Bunda sudah hafal semua. Surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat terakhir dia menceritakan tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Sebelum saya baca, sebelum kita coba kaji, sebelum kita coba sharing ayat per ayat, ada yang mungkin ada yang bisa diminta bantuan dari Ayah Bunda untuk membacakan surah Al-Qadar. Siapa aja terserah. Nanti ada hadiahnya saat sidik ya. Mungkin ada yang berkenan Ayah Bunda untuk membacakan surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai terakhir. Oke, kalau nggak ada kita baca sama-sama. Ayah Bunda bisa sambil ngikutin di rumahnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita masuk ke ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Apa bedanya nuzulul Quran sama Lailatul Qadar? Sebetulnya memang di penjelasan ini kita akan coba masuk bahwa di ayat ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, kekhususan waktu malam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menceritakan atau menjelaskan bagaimana Allah itu sering mentreatment para nabi, menginstruksikan sebuah ibadah-ibadah itu di waktu malam. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa waktu malam ini punya kekhususan di sisi Allah. Di antaranya ayat ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam hari. Atau treatment Allah untuk kepada Nabi Muhammad untuk memperjalankan beliau dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina ke Sidratul Muntaha atau yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ataupun perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad ataupun kepada manusia pada umumnya seperti Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah, atau ayat lain inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a. Nah, jadi di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa malam hari itu punya kekhususan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, makna kata anzalnahu yang tadi berkaitan dari pertanyaan yang tadi coba saya sampaikan di awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu kalau kita artikan itu artinya menurunkan. Kami telah menurunkannya. Oh ya, satu lagi di sini. Hu di sini itu kan kalau kita lihat di artinya itu ada kata Al-Qur'an, tapi di ayatnya itu enggak, tidak ada sama sekali kata Al-Qur'an. Ada kata yang mengisyaratkan Al-Quran tersebut, yaitu hu di sini. Kalau bahasa Arabnya itu disebut dengan domir, atau di bahasa Inggris pronoun, kata ganti. Di sini Allah tidak sebutkan Al-Quran secara jelas, tapi diganti dengan pronoun atau kata ganti, karena memang di sini Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu sudah sepatutnya diketahui, nggak perlu lagi disebutkan, sudah jelas. Kembali ke makna kata anzalnahu, menurunkan. Ada dua pendapat dari para ulama tentang apa yang disebut apa arti dari anzalnahu ini. Berarti di sini perbedaan berkaitan dengan teknis atau kaifiyat turunnya Al-Quran itu seperti apa. Turunnya Al-Quran seperti apa. Pendapat pertama, yang ini mungkin pendapat yang banyak orang yakini atau banyak yang orang fahami. Turun Turunnya Al-Quran pada ayat ini maksudnya turun secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Allah turunkan
Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini ada satu tempat ibadah penduduk para penduduk langit, para malaikat itu dikatakan dalam sebuah hadis itu setiap hari beribuan malaikat masuk ke Baitul Izzah untuk beribadah dan tidak keluar lagi. Nah, di sini eh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kemudian nanti malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Jadi turun secara menyeluruh Al-Quran full ke Baitul Izzah, tapi malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat ini bisa kita korelasikan, bisa kita coba sambungkan dengan pertanyaan tadi. Apa bedanya nuzulul Quran sama Lailatul Qadar? Kata para ulama, nuzulul Quran itu adalah proses di mana proses pertama ini Allah menurunkan Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lailatul Qadar yang Allah sebutkan inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu adalah mulai pertama kali turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Ini pendapat pertama ya, dan pendapat yang paling banyak diyakini oleh orang-orang. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa maksud dari Inna Anzalnahu adalah bahwa Al-Quran itu turun memang secara bertahap, tanpa turun dulu secara menyeluruh ke Baitul Izzah dari Lauhul Mahfuz, tapi memang turun dari Allah secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian yang memang nanti menyebabkan eh, turun sebuah ayat atau kita kenal dengan asbabun nuzul. Setiap ayat itu pasti punya asbabun nuzulnya. Ada kejadian apa, misalnya yang terjadi di kalangan para sahabat dan Nabi Muhammad, kemudian turun ayat. Itu pendapat yang kedua. Dan maksud dari Inna Anzalnahu ini adalah turun pertama kali 5 ayat pertama dari Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ini perbedaan pendapat para ulama terkait turunnya Al-Quran, teknis atau kaifiyat turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian lanjut ke ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di sini Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Pertanyaan, uslubus soal, apa ya kalau diterjemahin? Cara bertanya itu jadi salah satu cara Allah dari sekian cara untuk mengagungkan sesuatu. Disebutkan dalam surat lain, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kemudian disebutkan juga di surah lain, di ayat lain, Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Nah ini ketika Allah sudah bertanya terhadap sesuatu yang kemudian Allah langsung jawab, maka di situ Allah sedang menunjukkan bahwa sesuatu yang Allah tanyakan itu bernilai tinggi, punya keagungan dan punya keistimewaan, termasuk Lailatul Qadar. Kita masuk di ayat berapa ini? Tiga atau berapa? Kita masuk di ayat yang mulai menceritakan atau menjelaskan bagaimana keistimewaan dari Lailatul Qadar. Setelah Allah bertanya, langsung Allah jawab di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1.000 bulan. Tafsir yang paling mudah dan umum kita pahami adalah bahwa ketika kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan, maka di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa beribadah, beramal di malam tersebut, maka itu akan bernilai sebanyak kita beribadah selama 1.000 bulan ini. Atau kalau kita konversikan ke tahun, itu kurang lebih, kata para ulama, 83 tahun 4 bulan. Satu malam saja kita beribadah di malam tersebut, maka sama seperti kita beribadah selama 83 tahun tadi. Diriwayatkan dari Imam Malik,
meskipun sanadnya dhaif, tapi Imam Ash-Shawqani bilang bahwa ada jalur periwayatan lain yang bisa mengangkat derajat eh, hadis ini. Hadis ini berkata, Nabi Muhammad pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rata-rata umur umatnya. Kemudian Nabi Muhammad bilang, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Yang setelah setelah Allah perlihatkan ini kepada Nabi Muhammad, beliau bersedih. Beliau bersedih karena kalau dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, itu memang jauh sekali. Itu jauh sekali. Umat-umat terdahulu, seperti yang mungkin Ayah Bunda tahu, itu ratusan umurnya. Kita ambil contoh Nabi Nuh yang berdakwah berapa ratus tahun, atau umat-umat setelahnya, ratusan umurnya. Sehingga mereka punya kesempatan yang banyak untuk melakukan ibadah. Nah, di sini Nabi Muhammad sedih. Karena kenapa umatnya kok cuman punya kesempatan sedikit atau kecil untuk nabung pahala, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikanlah Lailatul Qadar ini kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Maka di sini Lailatul Qadar adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang harus kita coba maksimalkan, ikhtiarkan, karena tadi berdasarkan ayat ini beramal atau beribadah di di malam ini itu sama seperti kita beribadah selama 83 tahun. 83 tahun. Umur kita aja belum tentu sampai 83 tahun. Maka ini menjadi kesempatan yang sangat eh, kesempatan emas yang harus kita raih, yang harus kita raih. Itu keistimewaan pertama yang disebutkan dalam surah Al-Qadar bahwa beramal di malam tersebut itu lebih baik daripada kita beramal selama 83 tahun. Atau sama nilainya seperti kita beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian kesamaan kedua yang disebutkan oleh surat Al-Qadar di ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, malaikat turun secara terus-menerus. Warruh dan ruh. Di sini beberapa ulama menafsirkan maksud ruh di sini adalah malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Saking agungnya, saking mulianya malam ini, makhluk yang paling mulia dan pemimpin para makhluk mulia ini, yaitu malaikat Jibril, itu ikut turun menghadiri malam Lailatul Qadar dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan, untuk mengatur semua urusan. Dan ini menjadi dalil ulama yang tadi mengatakan bahwa Al-Qadar itu artinya takdir. Karena malaikat turun untuk mengatur semua urusan atau mengatur semua takdir manusia. Maka ini menjadi keistimewaan kedua. Menjadi keistimewaan kedua. Kita tahu bahwa beberapa disebutkan peristiwa-peristiwa atau ibadah-ibadah yang di situ disebutkan bahwa malaikat itu hadir, maka di situ maka maka sesuatu tersebut, ibadah tersebut itu pasti sudah dipastikan bernilai tinggi, bernilai mulia, termasuk malam Lailatul Qadar. Di sini disebutkan tanazzalul malaikatu. Kata tanazzal di sini artinya turun secara terus-menerus, gak berhenti, secara kontinu. Malaikat itu turun secara terus-menerus. Di sini menggambarkan betapa banyak malaikat yang ikut serta untuk meramaikan Lailatul Qadar dan ditambah dengan kehadiran Sayyidul Malaikah yaitu Malaikat Jibril alaihi salam. Maka di sini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan malam yang sangat agung. Keseimbangan yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Qadar di ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
Kata salam di sini ada sebagian ulama yang menafsirkan ini adalah doa atau perkataan malaikat kepada manusia. Salamun, keselamatan bagi kalian sampai terbit waktu fajar. Keselamatan, kedamaian, ketenangan yang akan kita dapatkan di malam Lailatul Qadar. Jadi disebutkan ada tiga keistimewaan di surah Al-Qadar tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama nilainya seperti kita beribadah selama 83 tahun. Kemudian yang kedua, di malam Lailatul Qadar malaikat turun secara terus-menerus dan Jibril ikut hadir di malam tersebut. Kemudian yang ketiga, sepanjang malam kita akan merasakan ketenangan, kedamaian. Dan yang ini adalah menjadi doa para malaikat untuk kita semua. Oke, berikut tadi adalah keistimewaan Lailatul Qadar kalau kita ambil dari surah Lailatul Qadar dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Di awal kita coba quick review dari di awal Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya Lailatul Qadar itu apa. Kemudian dilanjutkan dengan Allah menyebutkan tiga keistimewaan malam Lailatul Qadar yang tadi kita sudah baca dan kita sudah dengarkan sama-sama. Sekarang kita masuk mulai mungkin di detail tentang Lailatul Qadar itu seperti apa. Dimulai dari poin pertama, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ada banyak sekali perkataan ulama yang membahas tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, ayah bunda sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saya baca disebutkan ada sekitar 40 perkataan, 40 pendapat para ulama tentang tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Tapi di sini kita coba sebutkan di empat pendapat saja. Yang pertama, pendapat yang pertama, pendapat yang pertama, sorry, di dua pendapat saja, tapi nanti ada beberapa sub pendapatnya. Pendapat pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam yang sama setiap tahunnya atau menetap. Malamnya itu menetap, tidak berubah-ubah. Ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat sebagian para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu waktunya tetap setiap tahun tidak berubah. Pendapat yang kedua itu kebalikannya. Terjadi di malam yang berbeda setiap tahunnya. Artinya setiap tahun berubah. Kadang di malam ini, kadang di malam ini, kadang di malam ini. Coba kita sama-sama simak beberapa dalil atau beberapa hadis Nabi SAW tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Dulu, Lailatul Qadar itu diketahui, ditetapkan. Jadi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya Lailatul Qadar, ditetapkan. Tapi menjelang beberapa saat itu ilmu tentang Lailatul Qadar Allah angkat. Ilmu Lailatul Qadar, ilmu tentang malam Lailatul Qadar Allah angkat sehingga nggak bisa kita ditetapkan, tidak bisa lagi orang untuk tahu Lailatul Qadar itu apa dengan tujuan eh, kalau kalau kita tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, kita cenderung mungkin hanya maksimal ibadah di malam itu saja, di malam itu saja, sehingga di malam yang lain mungkin berkurang semangatnya atau intensitasnya berkurang. Maka di sini kata Nabi Muhammad, asa dzalika khairul lakum. Ketika diangkat ilmu tentang malam Lailatul Qadar, di situ mungkin akan lebih baik mungkin akan lebih baik untuk kalian untuk tidak tahu karena di situ kalian akan berlomba-lomba. Ada satu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa beliau pernah merasakan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21 pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ya'takafa ma'i falya'takif al-ashra al-awakhir." Dulu Nabi Muhammad itu biasanya kebiasaannya
setelah diangkat ilmu Lailatul Qadar, Nabi Muhammad itu ini apa namanya? Beriktikaf 1 bulan penuh bulan Ramadan bersama para sahabat. Tapi kemudian Jibril kasih tahu bahwa eh, Lailatul Qadar itu turun di Al-Ashr Al-Awakhir, 10 hari terakhir. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Man i'takafa ma'i falya'takif al-ashra al-awakhir, faqad uritu hadhihi lailah tsumma unsituha." Aku dikasih vision sama Allah Subhanahu wa taala di mimpiku, kata Nabi Muhammad, kalau malam ini malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian langsung dilupain, dibuat lupa Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya oleh Allah dibuat lupa. Tapi ada beberapa clue yang Nabi Muhammad ingat. Kata Nabi Muhammad, "Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in watin min sabihatiha." Ketika itu di mimpiku aku itu sujud di atas air atau di atas air dan tanah. Artinya tanahnya becek. Tanahnya becek, basah. Faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Waltamisuha fi kulli witr. Dan carilah malam Lailatul Qadar di setiap malam-malam yang ganjil. Kalau kita lihat tadi bahwa Nabi Muhammad melihat beliau itu sujud di atas air dan tanah, maka ketika itu para ulama mengambil kesimpulan ketika itu hujan. Ketika itu malamnya hujan. Karena apa namanya ketika paginya Nabi Muhammad em, ketika Nabi Muhammad bangun, ketika Nabi Muhammad bangun di malam tersebut yang Nabi Muhammad mimpi bahwa dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, para sahabat melihat bahwa di atas setelah sholat di jidatnya Rasulullah SAW itu ada asarul ma'i watin, ada bekas air dan becek sesuai di mimpi Rasulullah SAW. Nah ini yang menjadikan eh, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini yakin bahwa malam itu malam Lailatul Qadar sama Rasulullah SAW. Karena sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh beliau. Dan itu terjadi di malam 21 Ramadan. Ini yang pertama. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Malam Lailatul Qadar pernah terjadi di malam 21 Ramadan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang kedua, perkataan yang kedua, Lailatul Qadar pernah terjadi juga pada malam 23 Ramadan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi di riwayat perawi hadisnya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, kalau sekarang Abdullah bin Unais. Kurang lebih redaksi hadisnya sama. Uri tulailatal qadar summa unsituha. Sama. Nabi Muhammad juga pernah dikasih mimpi bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian dibuat lupa lagi. Tapi Nabi Muhammad masih ingat clue-cluenya atau beberapa sekilas yang beliau lihat. Ketika paginya Nabi Muhammad itu sujud di tanah yang basah, yang becek. Which is sama hujan ya tadi. Pamutirna lailata salasin wa ishrin. Maka di malam 23 itu eh, kata Abdullah bin Unais itu malam 23 Ramadan langit menurunkan hujan. Di malam 23 Ramadan langit menurunkan hujan. Kemudian kita sholat dan diimami oleh Rasulullah SAW dan sama para sahabat melihat ada bekas air dan tanah yang basah di atas jidat dan hidung Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah bin Ines berkata bahwa itu terjadi di malam Salasin wa Ishrin, malam ke-23. Abi Sa'id Al-Khudri tadi mengatakan bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi dan beliau rasakan bersama Nabi Muhammad di malam 21. Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan bahwa dan beliau mengatakan malam Lailatul Qadar pernah terjadi di malam 23 dan beliau rasakan bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu sahabat lagi yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 27 Ramadan pada zaman Nabi Muhammad. Itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Beliau berkata wa annaha lailatus sab'in wa ishrin. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu di tanggal 27. Tumma halafa.
annaha lailatus sab'in wa isrin. Kemudian beliau bersumpah. Di sini Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah. Ketika seorang sahabat sudah bersumpah, maka yaudah itu berarti sesuatu yang memang beliau yakini, sesuatu yang dia yakini kebenarannya. Bahwa malam Lailatul Qadar itu juga pernah terjadi di malam 27 Ramadan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi tanda-tandanya beda dari dua hadis tadi. Kalau dua hadis tadi itu tanda-tanda Lailatul Qadarnya yang Nabi Muhammad lihat kemudian terkonfirm sama para sahabat yaitu hujan. Kalau hadis Ubay bin Ka'ab ini menceritakan bahwa tanda-tandanya adalah ketika pagi hari matahari tidak terlalu kuat sinarnya. Ya, berarti sekarang sudah ada 3 malam yang para sahabat ceritakan bahwa malam tersebut pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ada para sahabat juga yang berpendapat Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 29 Ramadan pada zaman Nabi. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, Iltamisu Lailatul Qadri fi akhiri lailah. Carilah malam Lailatul Qadar di malam terakhir. Which is kalau 1 bulan 30 hari, malam terakhir berarti di malam 29. Di malam 29. Oke, di sini kita ambil kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi di tanggal berapa aja tadi? 21, 23, 27, juga 29. Dan kalau kita merujuk tadi ke perbedaan pendapat ulama yang bahwa malam Lailatul Qadar itu tetap atau tidak tetap, maka hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang kita baca tadi itu menunjukkan bahwa memang malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berubah berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tadi. Terjadi di tanggal terjadi di malam 21, 23, 27, 29 dan lain sebagainya. Nah, intinya poinnya adalah untuk kita semua orang yang memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan terkhusus di malam-malam ganjil, maka dipastikan dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Maksimalkan di malam-malam ganjil berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita baca. 21, 23, 25, 27, 29. Berapa malam tuh? 21, 23, 25, 27, 29. Di 5 malam ini kita benar-benar maksimal untuk mencari Lailatul Qadar. Kita benar-benar maksimal ikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun ada juga para ulama yang menyebutkan bahwa kebanyakan itu terjadi di tanggal 27. Terjadi di tanggal 27. Cuman ini nggak jadi patokan ya. Cuman ada beberapa ulama yang berpendapat eh, terjadi di tanggal kebanyakan terjadi di tanggal 27. Terjadi di tanggal 27. Eh, Kemudian ini jadi hadis yang jadi poin apa yang harus kita lakukan untuk menentukan atau kapan terjadinya Lailatul Qadar. Wa qad rawal Bukhari fi sahihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallam qala taharru Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ini yang jadi inti utama yang harus kita coba usahakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Bukan berarti kita santai, bukan berarti kita bener-bener nggak ngapa-ngapain di malam genapnya ya, Bunda sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap di 10 hari terakhir, di malam 10 hari terakhir itu kita beribadah, kita maksimalkan di malam yang ganjil. Karena banyak nas-nas ataupun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil. 21 malam ini masuk malam 23 kalau tidak salah. Nah, itu jadi kesempatan kita semua untuk coba mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini. Kita lanjutkan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bicara durasi Lailatul Qadar, itu berapa lama?
startnya kapan, endnya kapan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa durasi Lailatul Qadar itu karena Lailatul Qadar itu malam, malam, malam kemuliaan. Berarti di sini kita coba highlight kata malamnya. Kapan malam itu dimulai, kapan malam itu berakhir. Para ulama menjelaskan bahwa malam itu ya terjadi ketika diawali atau startnya ketika matahari terbenam, which is itu waktu maghrib, azan maghrib, waktu sholat maghrib. Kemudian endingnya itu di terbit fajar, terbit fajar di situ matahari sudah mulai enggak ya, kalau fajar bukan bukan matahari, fajar itu apa ya? Eh, sudah ada mulai cahaya di langit yang jadi tanda bahwa ini sudah masuk pagi, sudah masuk pagi. Nah, jadi sebetulnya kita sudah mulai bisa berzikir, beribadah, kemudian misalnya mau sholat itu sudah kita bisa lakukan sejak kita buka puasa, sejak kita buka puasa sampai nanti terbit fajar, sampai waktu azan subuh. Jadi tanpa harus menunggu di tengah malam, tanpa harus menunggu misalnya di bener-bener malam atau ba'da isya atau karena mungkin ada sebagian orang yang salah persepsi kalau misalnya sholat tarawihnya atau qiyam Ramadannya itu mereka akhirkan karena mereka punya keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu malam-malam, tengah malam. Nah, ini sebetulnya persepsi yang salah. Kita sudah bisa lakukan ibadah, kita sudah bisa memperbanyak ibadah, berzikir, beristighfar, baca Al-Qur'an itu mulai dari terbenamnya matahari. Itu sudah kita bisa mulai lakukan. Jadi sekali lagi untuk durasi malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau dimulai dari waktu maghrib, sorry, sampai terbit fajar. Kemudian satu pembahasan terakhir untuk ayah bunda semua, kalau kita dengar Lailatul Qadar, pasti familiar juga dengan istilah iktikaf, dengan istilah iktikaf. Karena memang Lailatul Qadar itu identik kita memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak apalagi memperbanyak hal-hal baik, memperbanyak ibadah-ibadah yang memang dianjurkan. Karena memang ibadah di malam tersebut itu senilai dengan ibadah 83 tahun tadi yang seperti kita sudah ketahui bersama. Jadi sebetulnya iktikaf itu memang salah satu tools yang Allah siapkan, Nabi Muhammad siapkan untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi bukan syarat ya, bukan syarat berarti yang nggak itikaf itu nggak mendapatkan Lailatul Qadar, nggak itikaf bukan syarat. Bisa jadi para ibu-ibu, para wanita-wanita yang di rumah tapi mereka menghidupkan malam itu mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi itikaf itu sebetulnya hanya tools yang disediakan saja, yang bisa dipakai, yang bisa digunakan dan bisa dijalani oleh umat muslim, eh, laki-laki maupun perempuan, laki-laki maupun perempuan, dan bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang kita coba sedikit bahas tentang itikaf itu seperti apa. Pertama dari dalil disyariatkannya itikaf. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayam. Nabi SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Namun, pada tahun wafatnya, di tahun ketika Nabi Muhammad wafat, di bulan Ramadan ketika tahun itu Nabi Muhammad wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Ini para ulama jadikan dalil bahwa iktikaf itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin ke iktikaf harus dilakukan di masjid. Jadi salah satu syarat iktikaf, ibadah iktikaf itu sah dilakukan itu harus dilakukan di masjid yang di situ didirikan sholat 5 waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Kalian beriktikaf di masjid. Janganlah kamu campuri mereka, istri-istrimu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Surah Al-Baqarah ayat 187.
Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid dan tidak pernah di rumah sama sekali. Nabi Muhammad juga istri-istrinya Ummahatul Mukminin itu melakukan iktikaf pasti di masjid, tidak pernah melakukan iktikaf di rumahnya. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan iktikaf di masjid. Jadi sekali lagi, iktikaf dilakukan di masjid. Iktikaf dilakukan di masjid. Kalau menghidupkan malam di rumah itu tidak kita katakan sebagai iktikaf karena syaratnya di masjid. Kalau menghidupkan malam di rumah ya udah itu berarti usaha atau ikhtiar seseorang aja untuk menghidupkan malam di malam-malam 10 hari terakhir. Kemudian ke poin wanita boleh beriktikaf sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi takafa fihi." Qala fasta'dzanathu Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Jadi beliau buat satu tempat khusus untuk tempat beliau berdiam di masjid. Beliau mentek satu spot untuk nih tempat saya buat di masjid. Dan itu bisa dilakukan juga oleh ayah bunda sekalian atau para ayah atau para ustadz-ustadz sekalian nanti ketika iktikaf. Kemudian Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Maka di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil bahwa eh, wanita boleh beriktikaf berdasarkan hadis tersebut karena Aisyah juga pernah beriktikaf bersama Nabi Muhammad SAW dengan syarat izin suami, dengan syarat izin suami. Karena yang namanya iktikaf, yang namanya iktikaf itu kan berdiam diri di masjid, berdiam diri di masjid, mengikat diri di masjid. Ada hal-hal yang akan membatalkan iktikafnya dia dan lain sebagainya. Sedangkan seorang wanita apalagi yang sudah beristri, sorry, seorang wanita yang sudah bersuami itu kan menuruti perintah suami, taat kepada suami itu menjadi amalan yang paling wajib dia lakukan sehingga izin suami sangat diperlukan untuk boleh atau tidaknya wanita beriktikaf. Yang membatalkan iktikaf, keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak, jima atau bersetubuh dengan istri berdasarkan surat Al-Baqarah tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ketika sedang beriktikaf, maka kamu hendaklah tidak mencampuri istri-istrimu. Ibnu Munzir telah menukil adanya ijma atau ulama bersepakat bahwa yang dimaksud mubasyarah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 tadi adalah jima atau hubungan intim. Jadi ini dua hal yang membatalkan iktikaf. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan. Karena tadi iktikaf itu berdiam diri di masjid. Jadi ketika dia melanggar berdiam diri di masjid keluar tanpa alasan yang syar'i, maka itu iktikafnya jadinya batal, jadinya batal. Atau bersetubuh dengan istri. Karena dijelaskan di hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad mengencangkan sarung di 10 hari terakhir, di malam 10 hari terakhir, dan beliau tidak mencampuri istri-istri beliau ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau fokus ibadah, beliau fokus iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Yang dibolehkan ketika iktikaf, keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan, minum, dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, yang memang diharuskan. Ada uzur yang memang dibolehkan, ada uzur yang memang nggak bisa dilakukan di masjid. Maka ini tidak membatalkan iktikaf dan dibolehkan. Tapi dengan syarat ya sekedarnya saja juga. Melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain. Kemudian dibolehkan juga istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya, mandi dan berwudu di masjid, membawa kasur untuk tidur di masjid. Dan ini hal-hal yang dibolehkan yang bisa jadi referensi para ayah mungkin atau para ustadz yang nanti mau beriktikaf. Good.
Kemudian mulai masuk dan keluarnya masjid. Kalau misalnya nanti ada ayah yang pengen beriktikaf selama 10 hari, itu kapan mulainya, kapan endingnya? Jika ingin beriktikaf selama 10 hari, terakhir bulan Ramadan, maka seorang yang beriktikaf mulai memasuki masjid setelah sholat subuh pada pada hari ke-21 dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan. Jadi selama 10 hari dari hari ke-21 berdiam diri di masjid, iktikaf di masjid, sholat di masjid, kemudian baru keluar, baru selesai pulang ke rumah atau langsung, sorry, di sini langsung menuju ke lapangan untuk sholat sholat Idul Fitri paginya, pagi harinya di di hari idnya, di hari idnya. Jadi genap 10 hari, genap 10 hari beriktikaf. Dan ini ideal, ideal yang memang harusnya dilakukan seorang Muslim ketika kita bicara kita mau mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, dan ini juga menjadi apa, amalan dari hadis yang tadi sering kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, maka ideal yang dilakukan adalah iktikaf selama 10 hari, selama 10 hari. Tapi eh, apapun yang bisa kita lakukan, berikan yang terbaik buat malam Lailatul Qadar. Dengan kesibukan yang kita punya, dengan urusan-urusan yang memang nggak bisa ditinggalin di 10 hari terakhir ini, tetap sempatkan meskipun cuma 1 jam, 2 jam, eh, atau yang marak atau yang sering itu mungkin bapak-bapak atau para ayah itu cuman mabit aja, mabit aja. Jadi hanya eh, ngarah di menghidupkan malamnya saja di masjid, habis itu pulang. Nggak apa-apa. Itu yang kita bisa, itu yang kita lakukan. Daripada nggak sama sekali. Apapun yang bisa kita lakukan untuk malam Lailatul Qadar itu dikerahkan. Meskipun cuma 1 jam, 2 jam kita baca Quran, kita sholat, kita beristighfar, kita zikir ketika itikaf tersebut. Kemudian kalau kita bahas atau kita bicara tentang apa yang dilakukan ketika itikaf, maka semuanya mungkin sudah pada tahu bahwa amalan yang dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah yang paling paling yang paling sering dianjurkan oleh para ulama adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Baik itu membaca ataupun mentadaburi. Cuman sudah banyak kisah-kisah para ulama, yang ulama itu misalnya Imam Malik. Imam Malik punya majelis hadis, punya jadwal ngisi kajian tentang hadis. Ketika bulan Ramadan datang, beliau berhentikan itu, fokus untuk tilawah. Imam Syafi'i, Imam Imam Ahmad bin Hambal, ataupun ulama-ulama lain yang dia mungkin ahli di bidang disiplin ilmu ilmu agama tertentu, tapi ketika sudah masuk Ramadan, mereka tinggalkan dan mereka fokus untuk tilawah Al-Quran, berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran. Dan ini yang salah satu dilakukan ketika nanti kita beriktikaf ataupun kita berikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar, baik ketika iktikaf ataupun di rumah. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, baca Al-Quran semaksimal mungkin, mentadabburi. Itu yang pertama. Yang kedua, qiyam seperti yang disebutkan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau di hadis lain, man qama lailatul qadar, dan seterusnya. Salat di malam tersebut. Salat di malam tersebut. Terserah mau dibagi. Misalnya kalau kita ambil 11 rakaat itu dalam satu malam, dan witir itu mau dibagi misalnya dua, dua di awal malam, kemudian nanti diselingi dengan baca Al-Quran, zikir, kemudian lanjut lagi tiga atau empat di pertengahan malam, kemudian diselingi lagi dengan hal-hal lain, dengan ibadah-ibadah lain, kemudian nanti ditutup dengan sisa rokaat dan witir di akhir malam. Itu teknis diserahkan semuanya kepada ayah bunda sekalian, bisa apa namanya, bisa atur sendiri untuk teknis sholatnya. Jadi tadi tilawah Al-Quran pertama, yang kedua qiyam al-lail, sholat malam. Kemudian yang ketiga doa-doa, berdoa, karena kita tahu malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, malam pasti dikabulkannya doa. Adapun doa yang dianjurkan untuk dibacakan seperti yang sudah
Ayah bunda tahu juga dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha, doa yang dianjurkan untuk dibacakan ketika 10 hari terakhir atau bahkan di 15 hari terakhir bulan Ramadan adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak berdoa dengan doa demikian. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah anjuran Nabi Muhammad, itu berarti itu sudah pasti ada nilai plus. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan ibadah-ibadah lain yang mungkin nanti bisa dilakukan. Kajian, misalnya sharing, mengkaji mengkaji beberapa ilmu mungkin di malam tersebut. Tapi tadi tilawah dan sholat malam itu menjadi top amalan yang harusnya dilakukan ketika iktikaf atau ketika kita berikhtiar untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, itu tadi penjelasan tentang itikaf ya secara umum, ayah bunda sekalian. Sekarang kita masuk ke tanda malam Lailatul Qadar. Disebutkan para ulama ada beberapa tanda malam Lailatul Qadar. Artinya, ketika ada alamat atau tanda-tanda yang kita coba bisa perhatikan, kalau kita dapati tanda tersebut, maka kemungkinan besar malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Karena ini berdasarkan, kalau kita merujuk kembali ke ayat terakhir surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kedamaian, ketenangan di malam tersebut. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Kemudian tanda yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Kita beribadah tuh nikmat, kita beribadah itu kayak yang khusyuk, nggak seperti ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah di hari-hari yang lain. Ini jadi salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Kalau nanti misalnya ayah ada yang iktikaf atau bunda lagi sholat di rumah, kok beda, kok lebih tenang, lebih khusyuk. Nah, ini bisa jadi tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat atau terjadi juga pada Nabi Muhammad SAW, seperti yang tadi, seperti hadis yang tadi kita baca. Mungkin ada beberapa orang yang Allah kasih kelebihan, yang Allah kasih keistimewaan sehingga dia bisa dapat melihat malam tersebut di dalam mimpinya. Sebagaimana para sahabat juga pernah melihat malam Lailatul Qadar di dalam mimpinya. Kemudian yang terakhir, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Sinarnya tidak kuat. Ini menjadi tanda malam Lailatul Qadar yang bisa nanti ayah bunda perhatikan di setiap malam-malam ganjil. Di setiap malam-malam ganjil, kalau kita semua mendapati salah satu dari tanda ini atau tanda ini berkumpul di satu malam, maka di situ jadi kesempatan kita untuk bisa all out atau all in untuk beribadah kepada Allah untuk kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan. Kita berdoa sama-sama supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini. Kita sekarang masuk di malam 23, masih ada sekitar 3 malam ganjil lagi yang kita masih bisa coba untuk usahakan untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.